Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to our video assessments about object-oriented programming supervised by Mr. Rizky. Oke, kenalin kami dari kelompok 16 dengan saya Rainer Kakasum dan teman saya Juliana. Di sini kami akan membahas tentang materi polimorfisme dan ekapsulasi yang dimana saya akan membahas tentang polimorfisme yaitu temanya yang saya ambil yaitu sistem AI asisten. Nah, langsung saja di bagian slide pertama. Nah, di bagian slide ini saya akan menjelaskan tentang polimorfisme. Polimorfisme merupakan salah satu konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek, yang dimana kata polimorfisme itu yang poli artinya adalah banyak dan morph adalah bentuk. Nah, disinilah dengan konsep ini satu metode yang sama yang dapat digunakan oleh beberapa objek yang berbeda tetapi menghasilkan perilaku atau output yang berbeda sesuai dengan objek yang digunakan. Selanjutnya yaitu tujuan polimorfisme. Apa sih dari tujuan polimorfisme ini? Ialah untuk membuat pemrograman menjadi lebih fleksibel dan efisien. Dengan adanya polimorfisme, programmer tidak perlu membuat banyak metode yang berbeda untuk setiap objek. Hal ini membuat kode lebih sederhana, mudah dipahami, dan lebih mudah dikembangkan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu contoh polimorfisme dalam kehidupan sehari-hari. Contoh polimorfisme dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat seperti kendaraan. Semua kendaraan memiliki fungsi yang sama yaitu berpindah tempat, tetapi cara kerjanya berbeda. Seperti mobil bergerak di darat, kapal bergerak di laut, sedangkan pesawat bergerak di udara. Nah, dari perbedaan perilaku tersebutlah dapat dilihat mereka merupakan contoh penerapan polimorfisme. Nah, di bagian keempat ini polimorfisme pada sistem AI asisten. Pada penelitian ini saya menggunakan sistem AI asisten sebagai contoh penerapan polimorfisme, yaitu terdapat beberapa AI seperti ChatGPT, Gemini, dan Siri, yang dimana ketiganya memiliki fungsi yang sama, yaitu membantu pengguna untuk menjawab pertanyaan, tetapi masing-masing memiliki cara dan kemampuan yang berbeda dalam memberikan respon. Selanjutnya, implementasi polimorfisme pada AI asisten. Dalam program yang saya buat, setiap AI asisten memiliki metode yang sama, yaitu jawab underscore pertanyaan, eh, buka kurung, tutup kurung, titik. Namun, ketika metode tersebut dipanggil, masing-masing objek menghasilkan output yang berbeda. ChatGPT memberikan jawaban yang detail. Gemini memberikan informasi terbaru, sedangkan Siri memberikan layanan berbasis suara. Inilah yang menunjukkan adanya konsep polimorfisme. Coding yang saya buat ialah seperti ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjalankan codingan tersebut di Visual Studio Code. Nah, di bagian ini yaitu superclass. Nah, di bagian ini superkelas itu bisa disebut sebagai kelas induk
yang bernama AI Assistant. Di dalamnya terdapat metode jawab underscore pertanyaan dalam kurung, tutup kurung, dan metode ini nantinya akan diwariskan kepada kelas-kelas turunannya. Selanjutnya yaitu di subclass. Subclass ChatGPT. Nah, di bagian ini mewarisi dari kelas AI Assistant. Metodenya sama yaitu jawab underscore pertanyaan, tetapi ditulis kembali atau di override sehingga ketika dipanggil akan menghasilkan jawaban yang khusus untuk ChatGPT. Selanjutnya di subclass Gemini. Nah, di subclass Gemini ini sama seperti ChatGPT, yaitu metodenya jawab underscore pertanyaan, ditulis ulang sehingga menghasilkan output yang berbeda sesuai karakternya nanti masing-masing. Karakter ChatGPT berbeda dan karakter Gemini berbeda. Selanjutnya yaitu di subclass Siri. Metode yang digunakan juga sama, tetapi nantinya juga akan menghasilkan respon yang berbeda, yaitu layanan berbasis suara. Nah, di bagian ini membuat objek. Pada bagian ini dibuat 3 objek, yaitu objek ChatGPT, Gemini, dan Siri. Masing-masing objek berasal dari kelas yang berbeda. Selanjutnya kita akan memanggil metode yang sama. Metodenya itu apa sih? Yaitu jawab underscore pertanyaan, buka kurung, dan tutup kurung. Dipanggil itu pada ketiga objek tersebut, dimasukin ketiganya. Walaupun nantinya sama, walaupun nantinya nama metode yang digunakan sama, hasil yang diperoleh nantinya akan berbeda-beda sesuai dengan objek yang memanggilnya. Inilah yang menjadi inti dari konsep polimorfisme. Nah, untuk outputnya kita bisa melihat dari ranan codingan tersebut. Nah, seperti ini. Yang dimana nantinya ChatGPT memberikan jawaban yang detail dan mudah dipahami. Sedangkan Gemini memberikan jawaban berdasarkan informasi terbaru. Dan Siri memberikan jawaban melalui layanan suara. Seperti itu nantinya output yang akan keluar ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan ialah bahwa polimorfisme memungkinkan satu metode digunakan oleh banyak objek dengan perilaku yang berbeda. Pada contohnya, yaitu seperti metode jawab underscore pertanyaan yang dimiliki oleh ChatGPT, Gemini, dan Siri, tetapi masing-masing menghasilkan output yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan beberapa penerapan konsep polimorfisme dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, sekianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk materi polimorfisme dengan tema sistem AI asisten. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Saya Juliana yang akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang enkapsulasi pada data profil media sosial. Nah, yang pertama ada pengertian enkapsulasi. Apa sih enkapsulasi itu? Nah, enkapsulasi itu adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek atau PBO yang digunakan untuk menyembunyikan data. Nah, atau atribut
suatu kelas agar tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Data hanya dapat diakses melalui metode tertentu yang telah disediakan oleh program. Dengan demikian, keamanan dan kerahasiaan data dapat lebih terjaga. Nah, selanjutnya ada tujuan enkapsulasi. Nah, tujuan utama dari enkapsulasi ini adalah melindungi data dari akses yang tidak diinginkan, mencegah terjadinya perubahan data secara sembarangan, seperti memberikan kontrol terhadap proses pengambilan maupun perubahan ke data. Nah, konsep ini juga membantu menjaga konsistensi dan integritas data dalam sebuah sistem. Nah, selanjutnya ada contoh enkapsulasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contoh enkapsulasi adalah mesin ATM. Pengguna tidak dapat mengakses langsung data yang tersimpan di dalam sistem bank. Pengguna hanya dapat berinteraksi melalui menu yang tersedia, seperti cek saldo, transfer, atau tarik tunai. Data penting tetap terlindungi di dalam sistem tersebut. Nah, selanjutnya ada enkapsulasi pada data profil media sosial. Dalam aplikasi media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, terdapat berbagai data pribadi seperti username, email, nomor telepon, dan juga password. Nah, data-data tersebut bersifat rahasia sehingga tidak boleh diakses secara langsung oleh pengguna lain maupun pihak yang tidak berwenang. Nah, selanjutnya ada implementasi enkapsulasi pada profil media sosial. Dalam pemrograman, data seperti username, email, dan password disimpan sebagai atribut privat. Untuk mengakses atau mengubah data tersebut digunakan metode getter dan setter. Nah, apa sih fungsi dari getter dan setter tersebut? Nah, fungsi dari getter yaitu untuk mengambil data, sedangkan fungsi dari setter digunakan untuk mengubah atau mengisi data. Dengan cara ini, keamanan data menjadi lebih terjamin. Nah, ini contoh codingan Python yang saya buat berdasarkan profil media sosial. Nah, biar lebih jelas, kita bisa buka di Visual Studio Code. Nah, ini codingan yang saya buat. Di bagian kelas profil media sosial, yaitu di barisan yang paling pertama ini, digunakan untuk membuat sebuah kelas bernama profil media sosial. Kelas ini berfungsi sebagai cetakan atau rancangan untuk membuat akun media sosial. Nah, sedangkan di bagian baris kedua ini, metode ini akan otomatis dijalankan ketika sebuah objek dari kelas dibuat. Nah, sedangkan dari save email juliana@gmail.com ini, baris ini menyimpan alamat email akun sebagai data privat. Dan di bagian save password, baris ini menyimpan password akun dan juga dibuat privat agar lebih aman. Dan selanjutnya di bagian def get username. Nah, metode ini dibuat untuk mengambil atau menampilkan data username. Dan di bagian return self username ini, baris ini mengembalikan nilai username yang sudah tersimpan di dalam kelas tersebut. Nah, selanjutnya ada def get email. Nah, metode ini digunakan untuk mengambil data email dan sedangkan baris ini mengembalikan nilai email yang tersimpan. Nah, dan metode ini digunakan untuk mengubah password lama menjadi password baru. Dan di bagian self reward ini, baris ini mengganti password yang lama dengan password yang diberikan pengguna. Di bagian def get password ini, metode ini digunakan untuk mengambil atau melihat password yang tersimpan. Dan di bagian return self ini, baris ini mengembalikan nilai password yang ada saat ini. Dan selanjutnya di bagian akun
Di bagian akun profil media sosial ini, baris ini membuat sebuah objek bernama akun berdasarkan kelas, contohnya seperti profil media sosial. Nah, di sini di bagian baris ini menampilkan username dengan memanggil metode yaitu get underscore username. Nah, selanjutnya di bagian username, di bagian print email. Nah, ini di bagian print email ini menampilkan email dengan memanggil metode yaitu get underscore email dalam buka kurung dan tutup kurung. Nah, di bagian akun set password ini, digunakan untuk mengganti password lama menjadi Juliana 456 contohnya di sini. Nah, baris yang terakhir ini menampilkan password yang sudah diperbarui menggunakan get password. Nah, selanjutnya mari kita lihat output dari program ini. Nah, inilah output dari program yang kita jalankan ini. Melalui penggunaan getter dan setter, data dapat diakses dan diubah secara aman tanpa harus berinteraksi langsung dengan atribut privat yang tersimpan di dalam kelas. Selanjutnya kita kembali ke PPT tersebut. Nah, ada keuntungan enkapsulasi. Apa sih keuntungan dari enkapsulasi ini? Nah, ada beberapa keuntungan. Yang pertama, meningkatkan keamanan data, mengurangi resiko kesalahan dalam pengolahan data, menjaga kerahasiaan informasi penting, serta membuat program lebih terstruktur dan mudah dipelihara. Nah, yang terakhir ada kesimpulan enkapsulasi. Nah, apa kesimpulan dari enkapsulasi ini? Enkapsulasi merupakan konsep yang sangat penting dalam pemrograman berorientasi objek atau PBO karena membantu melindungi data dari akses langsung. Pada sistem media sosial, konsep ini digunakan untuk menjaga keamanan data pribadi pengguna seperti username, email, dan juga password, sehingga hanya dapat diakses melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh sistem. Nah, dari tadi teman-teman mendengarkan polimorfisme dan enkapsulasi. Apa sih perbedaan dari polimorfisme dan enkapsulasi? Nah, polimorfisme dia berfokus pada perilaku objek. Satu metode dapat memiliki banyak bentuk, menggunakan inheritance dan metode overriding, bertujuan meningkatkan fleksibilitas program. Nah, contohnya seperti sistem AI asisten, sedangkan enkapsulasi berfokus pada perlindungan data. Data disembunyikan dari akses langsung, bertujuan meningkatkan keamanan data. Contohnya seperti profil media sosial. Nah, sekian pemaparan materi atau penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kesilapan, kami memohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.